Hai guys, kembali lagi bersama aku Hilde. Oke, di sini kita memasuki ke pelajaran selanjutnya yaitu list dan array. Oke, di sini aku akan memperkenalkan ke kalian apa sih list, apa sih array itu. Oke, di sini list itu adalah ini ya, seperti yang teman-teman bisa baca di sini, koleksi item-item dengan data yang berbeda. Sedangkan array itu adalah koleksi item yang berukuran tetap. Jadi contohnya seperti angka. Nah, di sini list itu nanti jadinya perbedaannya list itu bisa lebih fleksibel, teman-teman. Sedangkan array itu hanya bisa angka dan ini berukurannya tetap ya, jadi mutlak begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke programnya. Guys, jadi di sini kita langsung saja ke program pertama kita yang ada di Replit. Oke, jadi seperti biasa. Oh ya, di sini aku akan sambil menjelaskan nanti sambil aku run ya guys projectnya seperti biasa. Oke, di sini seperti biasa pasti ada import time. Kita langsung saja mencoba projectnya. Oke, jadi di sini dia bertanya, hello, you have to guess three ingredients from the apple strudel recipe. Lalu ingredient one nanti kita masukkan di sini. Oke, jadi di sini setelah import time aku masukkan variabel ingredient listnya, yaitu ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat apple strudel ini ya guys, digunakan untuk membuat apple strudel ini. Di sini ada telur, tepung, apel, susu, gula, dan juga raisin. Raisin itu seperti ada kismis-kismis begitu, itu dinamakan raisin. Nah, um, nextnya ini ya, dia berkata yang hello ini, you have to guess three ingredients itu adalah yang ini. Nanti kalau di run itu langsung munculnya yang ini. Oke, lalu nextnya, nah ini di sini kita ingredient one, input ingredient one. Nanti kita masukkan bahan pertama tebakan kita di sini. Nah, jika ingredient one itu ada di dalam, ini nih ada di dalam variabel ingredient listnya yang ada di atas ini tadi, maka nanti dia bakal bilang print you have correctly guessed atau kamu telah menebak dengan benar. Dan nanti di sini kita akan dikasih skor 1 ini ya guys. Tapi nanti kalau misalnya salah, kita tidak bisa menebak dari apa yang sudah eh, aku masukkan di dalam bahan-bahan di variabel ingredient list ini. Nanti dia programnya akan bilang, oh wrong guess atau waduh tebakan kamu salah nih. Nah gitu. Oke, di sini aku akan menebak yang benar saja ya guys, karena di sini kalau menebaknya salah nanti hanya bilang wrong guess gitu dan kita tidak dapat skor. Jadi jadinya di sini aku akan menebak dengan benar saja guys. Di sini aku akan memasukkan susu. Nah, di sini dia bilang sama seperti yang di sini, you have correctly guessed milk ini ya. Lalu next dia akan bertanya ingredient 2 di sini dan seperti yang atas tadi kalau misalnya kita berhasil menebak dengan benar dia akan berkata ini. Nah, you have correctly guessed. Tapi kalau salah ya seperti yang di atas tadi juga. Waduh, tebakan kamu salah nih. Nah, oke, jadi sini aku akan memasukkan gula ya guys. Nah, di sini karena aku tebakannya benar, jadi you have correctly guessed sugar. Dan di sini aku sudah menyimpan 2 skor, jadi 1 skor itu tiap aku menebak dengan benar. Nah, di sini kan aku menebak 2 dengan benar. Jadi di sini aku sudah menyimpan 2 skor, guys. Dan yang ingredient terakhir, ini masih sama seperti yang 2 di atas tadi. Oke, di sini aku akan langsung saja memasukkan nah, di sini juga aku sudah memasukkan salah satu bahan dengan benar. Dan setelah ininya selesai, tebak-tebakannya selesai, nanti di sini aku membuat game over. Lalu you have nih.
you have 3 points. Jadi string score ini untuk memasukkan total poin yang sudah kita simpan tadi. Kalau di sini kita hanya menebak 2 dengan benar, maka di sini skornya yang muncul juga bakal 2 poin begitu. Nah, lalu di sini aku print ingredient list-nya, jadinya yang waktu setelah selesai menebak itu supaya nanti tahu macam-macam jawabannya itu ada apa saja. Di sini kan nggak cuma 3 ya guys ingredientnya. Nah, di sini ada 6 guys ingredientnya. Jadinya di sini aku supaya yang yang atau yang mempraktekkan tebak-tebakannya itu bisa mengetahui sebenarnya pilihan jawabannya itu ada apa saja. Di sini aku print ingredient list. Tapi kalau teman-teman masih tidak mau yang memainkan program ini itu mengerti apa saja sih sebenarnya bahan-bahan atau jawaban lain yang mungkin mereka bakal tebak dengan benar atau mungkin salah juga, tidak usah dikasih yang print ingredient list ini tadi teman-teman. Ini cuman karena aku mau saja sih mereka, oh ini toh jawabannya itu macam-macamnya seperti itu. Oke, next saja teman-teman. Di sini aku akan beralih ke Scratch ini ya. Jadi di sini juga masih sama. Dasarnya itu pokoknya seperti yang Replit ini tadi. Jadinya kita belajar ini ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini di Replit itu juga sama. Ada fruit list guys. Nah, ini ada fruit list. Nah, di sini fruit listnya apple, banana, strawberry atau sama yang seperti di sini. Lalu nanti kalau misalnya itu mau di fruit list-nya ini kan awalnya bukan apple, banana, strawberry guys. Jadinya ini sudah seperti variabelnya itu ada begitu. Jadinya ini awalnya itu bukan apple, banana, strawberry tapi yang lain. Nah, supaya kalau kita mau ganti, kita harus ini delete all atau ini delete all of fruit list. Lalu kita ganti, kita tambahkan nih ada berapapun fruit list yang kita mau itu nanti kita tambahkan sendiri ke dalam fruit list ini. Tambahkan ke dalam fruit list seperti ini. Lalu nanti dia bertanya what fruit do you want? Lalu kita langsung dia bakal set fruit to answer. Answer yang sudah ini ya, yang sudah kita tulis di sini atau supaya tidak bingung. Nah, kita langsung coba saja. What fruit do you want? Aku bakal ambil yang ada di sini ya. Karena nanti kalau aku misal tidak menulis apa yang sudah ada di dalam fruit list di sini, nanti dia hanya akan berkata I don't have any begitu. Jadinya ya sebenarnya kalau misalnya aku menulis ada pun juga dia hanya berkata oke juga sih. Oke, di sini aku bakal coba. Tadi kan yang ada di fruit list ya guys, yaitu apel yang sudah aku tulis. Nah, di sini aku mungkin akan menulis melon begitu. Nah, I don't have any melonnya itu. Lalu sudah hanya begitu saja guys. Oke, next saja ke program selanjutnya. Oke, di sini adalah the real programming yang sudah aku bikin sebenarnya. Cuman ini aku masih mau ganti variabelnya. Ini yang tadinya itu dari cookies. Sebentar guys. Yang tadinya itu dari cookies recipe biasa. Di sini aku mau ganti menggunakan apple strudel sama seperti yang di Replit ini tadi ya. Di sini kan tadi aku juga menggunakan apple strudel. Oke guys, jadi di sini apple strudel itu adalah bukan main sih, tapi traditional dish yang berasal dari Austria begitu. Oke, jadi di sini kan, nah ini contohnya seperti ini.
yang kalau tadi aku bilang itu ingredient list-nya itu, nah masih eggs, flour, chocolate, butter, sugar, salt. Nah, di sini itu karena apple strudel ya, namanya saja ada apple-nya. Jadi tidak butuh coklat, tidak ada unsur-unsur coklatnya begitu, guys. Nah, di sini eh ingredient list-nya itu bakal aku hapus semua. Jadi aku pisahkan dulu, lalu aku taruh delete all of ingredient list. Lalu aku akan menambahkan bahan-bahan, semua bahan yang aku mau untuk membuat eh, apple strudel ya. Di sini aku akan memasukkan saja bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya sama kok guys, seperti yang ada di replit tadi. Nah, setidaknya seperti ini. Em, aku tengok dulu guys, ada kurang apa bahan-bahannya. Oh, ini masih kurang gula ya guys. Gula dan telur. Oke. Nah, baru aku gabung. Nah, awal-awalnya kan tadi ingredient listnya udah coklatnya ya. Nah, ini setelah kita delete nanti, ini coklatnya ini bakalan sudah musnah guys, sudah tidak ada lagi. Oke, di sini tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita coba saja supaya juga tidak bingung juga. Nah, hello, you have three ingredient, to guess three ingredient. Ini adalah ini ya guys, soalnya dari sini. From the apple strudel recipe. Nah, ingredient one-nya di sini aku juga karena else-nya itu kalau misalnya salah, aku di sini taruh else-nya itu hanya berkata, "Oh tidak, tebakanmu salah nih." Sama seperti yang replik tadi, jadinya itu hanyalah membosankan ya guys, kalau misalnya tidak benar. Jadi kita juga tidak dapat skor juga. Jadi di sini aku akan menebak tapi yang benar begitu. Milk. Nah, you have successfully guessed milk. Ini kalau misalnya benar ya jawabannya. Nah, lalu dia akan bertanya lagi. Dan ini, nah di sini ada save values-nya itu satu guys skornya. Di sini save values-nya satu. Jadi kita sudah menyimpan atau men-save skor satu begitu. Nah, aku akan masukkan lagi saja. Nah, ada garam, garamnya juga benar dan ini aku sudah save 2 skor. Lalu ingredient yang terakhir yaitu nah, ini juga benar dan aku sudah menghasilkan 3 skor ya. Nah, dan di sini ini tuh yang terakhir juga sama. Ini aku show ingredient list-nya supaya nanti itu yang memainkan game tebak-tebakan ini bisa melihat, oh sebenarnya tuh jawabannya ada apa aja sih yang di dalam bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat apple strudel begitu. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menunjukkan apa saja pilihan jawaban yang ada selain yang sudah kita tebak yang 3 ini tadi, teman-teman yang ini tidak usah dipakai, teman-teman. Jadi teman-teman buang saja di sini. Oke, tapi di sini kan aku mau. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tidak mau menunjukkan eh ya tadi teman-teman pokoknya buang saja begitu ya. Nah, di sini oke, aku bakal jelaskan fungsi apa sih hide list, ingredient list yang ada di sini. Ini supaya nanti itu ingredientnya tidak muncul di sini, teman-teman. Jadi, kan teman-teman
disuruh nebak ya. Jadinya kalau teman-teman sudah, melihat sebenarnya tuh ada apa saja sih di dalam ingredient list-nya dan itu tidak disembunyikan ini, tidak di-hide, disembunyikan, ya nanti teman-teman tidak seru dong, gamenya tidak jadi menebak itu teman-teman, tapi jadinya hanya menulis biasa begitu. Oke, next. Oke guys, jadi di sini aku juga mau tunjukin di sini itu yang menunjukkan list dan array di dalam program yang udah aku buat. Ini adalah listnya ya. Nah, jadi di sini ini ada tulisan list dan ini adalah contoh list yang sudah aku buat. Di sini sebenarnya list dan array itu hampir sama. Bedanya itu hanya kalau array itu tidak bisa diganti begitu ya. Jadi sudah mutlak karena biasanya array itu berbentuk angka, teman-teman. Jadi di sini aku contohkan. Nah, di sini kalau juga misalkan kita itu mau create sebuah array, itu kita harus import lagi, import array begini. Jadi ini um, array-nya bakal menjadi ini ya. Nah, array itu biasanya tandanya itu hanya bisa menggunakan angka, sedangkan kalau list itu lebih fleksibel ya, bisa menggunakan variabel apa saja. Contohnya seperti program yang sudah aku buat tadi, ini listnya ini kan, nah ininya bisa berbentuk huruf juga. Nah, oke, jadi di sini aku juga akan menunjukkan yang di program Scratch aku. Nah guys, bedanya array di Scratch dengan array yang ada di Python. Kalau di Python itu nanti kita harus yang seperti aku tadi ya, harus mengimport lagi array yang baru begitu supaya nanti terbuat sebuah program. Sedangkan kalau di Scratch ini yang ingredient list ini, nah yang ingredient list ini itu sudah sebenarnya ini list, tapi berfungsinya itu sebagai array guys. Jadinya karena di Scratch ini sudah bukan sudah, di Scratch ini kita tidak bisa mengimport begitu ya. Kita tidak bisa mengimport array seperti yang ada di Python tadi. Jadi di sini ingredient list yang sudah aku buat ini berfungsi sebagai array begitu guys. Oke teman-teman, gimana tadi penjelasan aku? Apakah bisa dipahami? Oke, di sini aku memiliki sebuah refleksi dan aku sudah mempersiapkan 3 pertanyaan untuk kalian jawab nanti di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi, di sini apa itu perbedaan list dan array? Jadi, setelah kalian belajar list dan array tadi, apa sih yang membedakan antara list dan array? Dan bagaimana cara menggunakan list dan array di dalam programming kalian nantinya. Oke, kalian nanti tolong jelaskan ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan di sini terakhir apa poin-poin penting yang sudah kalian pelajari selama aku menjelaskan tadi. Begitu teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, di sini terima kasih banget kepada kalian yang udah mau nonton video aku sampai akhir. Semoga kalian suka dengan pembelajaran kita hari ini dan pembelajaran aku sebelum-sebelumnya juga. Oke, jadinya segini dulu aja kita belajar untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, teman-teman. Dadah!